Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di screening saham IDX bersama saya Idris Serkan Apandi. Izin 5 hari tidak membuat konten karena dalam perjalanan ya. Perjalanan yang cukup jauh dari Ketapang, Pontianak, menempuh 400 kilometer bolak-balik ya. Saya juga lagi dalam keadaan tidak sehat jadinya. Oke, untuk hari ini banyak sekali sudah ilmu-ilmu yang sudah kami bagikan terkait indikator AI ya. Hari ini kita mencoba indikator yang sering digunakan lagi ya, yaitu MACD ya. MACD kita akan gunakan MACD ada dua MACD, MACD tunggal dan MACD double ya. MACD double. Jadi kita akan aplikasi langsung ke sahamnya Papa PP ya. Kita buka langsung saham Papa PP menarik ya. MACD tunggalnya ada review buy ya. Kemudian MACD double ya. Ini cara MACD double itu buy jika ada perpotongan ya, garis hijau perpotongan, dan buy juga kalau memotong indikatornya ya, garis indikator yang horizontal seperti itu. Kita masuk dulu ke materinya MACD MACD X ya. Kalau cari di indikator itu MACD double. Saya carikan double double MACD buy and sell, cari saja ya. Seperti itu. Kemudian MACD yang tunggal seperti biasa, MACD strategi saja. Ini yang tunggal, bisa diatur polanya. Demikian ya. Kita buka pengaturannya. Untuk teknisnya, sekali lagi sell jika ada perpotongan garis merah ya. Dan juga sell jika melewati indikator horizontal ya. Seperti itu. Jadi di brand ini berdasarkan indikator MACD double ya. Sudah masuk ya sekali karena ada perpotongan ya. Kemudian yang sekarang masuk lagi ya, masuk lagi karena sudah menuju garis atas ya, ada garis horizontal indikator. Jadi dua strategi itu saja untuk MACD double ya, seperti itu. Untuk tunggal seperti dilihat MACD-nya ini ya jualan, kemudian kemarin sempat review buy ya, seperti itu. Saya rasa ini menarik strategi MACD. Adapun MACD itu apa? Ini merupakan indikator terbaik lah ya. Salah satu dari 7 indikator terbaik ya. Menurut saya MACD bagus ya. Jadi setiap trading punya strategi. Silahkan Bapak Ibu pilih strategi yang mana menurut Bapak Ibu cocok ya. Nah, saya dalam masa tidak membuat konten, saya mempelajari MACD dan menarik ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pengaturan. Ini tidak ada perubahan di pengaturan. Saya tetap menggunakan panjang perdagangannya 12 dengan 26 ya. Artinya apa? MA12 dengan MA26. Ini mirip yang saya gunakan MA12 dengan MA26 ini, kemudian indikatornya di perdagangan 9 hari ya, seperti itu. Ini mirip dengan yang saya gunakan di Stockbit sebenarnya. Saya di Stockbit ya, kita ambil contoh eh, brand ya, brand tadi. Saya ambil contoh nih di brand, saya gunakan ini ya, MA ini MA9 ya, MA9 memotong MA16. Ini gaya manual saya dulu, kalau ada perpotongan garis merah itu jualan ya. Sekarang tidak lagi, kita gunakan AI saja, sudah otomatis ya.
Kalau nunggu perpotongan ini dikit lagi, maka ada review buy ya secara manual ya. Saya dulu pakai perpotongan 9 dan 16 seperti itu. Jadi yang sekarang saya mencoba menggunakan yang otomatis saja ya. Yang otomatis ini sudah nampak ya, langsung ya. Yang double gini caranya, buy ya, buy seperti itu. Oke, kalau MACD dua arah ya, MACD ini apa yang maksud MACD double ini? Dia selisih dua MACD ya, selisih dua MACD, yaitu MACD yang pertama garis merah itu MACD 12 dan 26 jadikannya satu ya. Kemudian MACD 5 dan 15. Jadi ada selisihnya. Nah, ini AI yang tahu lah ya, yang tahu persisnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu diubah, cukup tampilannya aja ya yang diubah. Seperti itu. Mudah-mudahan berhasil dalam trading. Ingat ini trading lumayan jangkanya agak panjang sedikit ya. Bukan main scalping ya, seperti itu. Berikan kesempatan untuk saham ini berkembang lah ya. Semoga saja tetap dalam pembatasan resiko Bapak Ibu ya, seperti itu. Saya mengambil contoh di saham Papa PP yang bagi Bapak Ibu memiliki profil resiko yang agak tinggi ya boleh saja ya seperti itu. Karena di sini tidak bisa melihat dari segi fundamental ya seperti itu. Kemudian ya tidak juga bisa melihat dari apakah saham ini bagi dividen yang cukup besar ya, yieldnya enggak. Ini untuk profil resiko yang tinggi ya, seperti itu. Terus terang saya profil resikonya main aman, menengah ya. Jadi saya hanya berbagi ilmu di metode ya. Adapun saham-saham yang disebutkan bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya. Oke, kita lanjut ke saham Papa PP yang lain ya. Ada BRPT ya. BRPT bagaimana strategi MACD-nya bagus juga ya. MACD masuk ya, yang tunggal pun masuk, yang double duluan ya, yang double ada dua ya. Ketika berpotongan dia masuk ya, kemudian yang hijau menyentuh indikator horizontal juga masuk, bahkan masuknya dua kali jadinya ya, seperti itu. Ini inilah studi kasusnya ya. Untuk sahamnya apakah akan naik atau malah turun? Ya kita tinggal membuktikan saja seperti itu. Yang jelas kebanyakan kalau saham MACD yang double masih berada di garis horizon di bawah horizontal, ya kemungkinan arahnya masih naik ya seperti itu. Tetapi menjadi peringatan kalau sudah berada di atas ya harus siap-siap ya. Seperti itu saja ya. Oke, BRPT ada review buy ya, tinggal kita menyikapi saja enaknya di harga berapa ya, seperti itu berdasarkan MACD bagus ya, seperti itu. Kita lanjut ke Tivia ya, masih dalam saham Papa PP ya, seperti itu. Memang masuknya dari kemarin ya, MACD ya masuk, jualan masuk lagi ya, terakhir belum ada jualan. Kemudian MACD double memang ada masuk di sini ya, masuk, kemudian masuknya juga sudah dua kali. Sama ya, konsepnya sama ini. Di, di saham Papa PP bagus ya untuk trading jangka menengah. Sekali lagi bukan ajakan untuk membeli atau menjual, ini untuk profil risiko yang tinggi ya, seperti itu. Terakhir ada cuan ya, ada cuan bagus juga di cuan MACD menggunakan strategi MACD buy ya di beberapa hari sebelumnya ya. Kemudian perpotongan MACD double-nya memang sudah buy ya. Ya berhubung ini cuan bagus ya. Bukan saya bermaksud mencocok logikan ya. Ini hanya studi kasus. Kita lihat aja ke depannya seperti apa perkembangan dari eh,
strategi MACD. Oke. Selanjutnya kita dari studi kasus saham Papa PP ini kita coba masuk ke yang pertama ke saham perbankan ya. Coba lihat perbankan di Big Bang dulu ya, BBRI yang sekarang lagi galau-galaunya ya, seperti itu. Bagaimana berdasarkan MACD-nya? Ya, MACD-nya bagus ya. Ya, ini merupakan kesempatan untuk kita beli aja ya sebenarnya. Sudah bagus MACD berpotongan, review buy yang tunggal, kemudian yang double memang yang double sudah berpotongan, namun yang berpotongan dengan horizontal belum, nanti akan ada review buy yang kedua ya, seperti itu. Jadi buat profil risiko menengah ya, saya sarankan ya ini kesempatan Bapak Ibu karena saham profil risiko yang low ya. Setidaknya kalau Bapak Ibu nyangkut, ya kita punya fundamental, kemudian kita bisa mendapatkan dividen yield sebesar ya 6 sampai 7% di harga sekarang ya seperti itu. Dan saya rasa tidak lama lagi ya, dividen entry biasanya di Desember, dividen final di Maret ya, seperti itu. MACD bagus ya, indikatornya buy ya, buy, kemudian double MACD juga bagus. Oke, ini untuk lebih tahu ya, indikator AI yang lain ada di pembahasan sebelumnya ya, seperti itu. Tinggal Bapak Ibu studi kasusnya cocoknya menggunakan AI yang seperti apa ya. Untuk setiap strategi kami menyarankan satu saham maksimal 10% saja ya, 10% saja supaya kita menghindari risiko yang ya ketidakpastian ya karena tidak ada yang tahu pergerakan saham esok ya seperti itu. Ada juga ya kalau saya mendengar di Instagram ya cacing-cacing naga-naga dia fokus satu saham ya. Ya silakan juga ya Bapak Ibu yang mau pakai konsep itu ya cacing-cacing lah ya atau mau jadi naga-naga lah ini ya seperti itu. Itu buat profil resiko yang tinggi ya seperti itu. Oke, BBRI menarik, MACD review buy, kemudian double MACD juga review buy ya. Nanti juga ketika garis hijau menyentuh horizontal akan review buy kembali. Jadi Bapak Ibu yang belum mau ambil barang, nunggu satu lagi ya boleh ya, seperti itu. Ya untuk bekal sekolah ini anak saya ketemu uang langsung masuk gocek. Dadah dulu teman-teman ya. Halo Bapak Ibu, nah, Dek Jildan ini ya. Lanjut ya, kita ke BBNI ya. Ya. Ke BBNI ya, Dek ya. Bagaimana MACD? Ya, bagus juga ya MACD-nya. Ya, kalau tahu dari dulu pembahasan ini ya, Bapak Ibu bisa cek ya MACD betulan kemarin ya, yang singlenya ya. Yang double-nya udah masuk ya, perpotongan sekali, kemudian memotong garis horizontal ya, tepatnya di harga segini ya. Memang dia nggak langsung dapat di harga bawah ya, seperti itu ya. Tetapi setidaknya untuk jualan ya lumayan lah ya. Untuk jualan ketika sudah di atas indikator AI ya hati-hati ya. Nih ya, untuk jualan memang nggak tepat di atas tapi pengamannya cukup lah ya, seperti itu. Oke, masih review buy belum terlambat di BBNI. Semoga saja ya saham-saham perbankan akan breakout secepatnya ya. Lanjut ke BMRI ya. MACD juga ya bagus ya rekomendasi buy ya. Malah saham dibawa turun ya. Tapi jangan terlena juga ya MACD walaupun buy ada kemungkinan bahwa saham ini akan turun lagi ya. Seperti ini ya di BMRI buy kemudian disuruh jual kembali ya. Untuk itu harus mengkombinasikan ya dengan indikator AI yang lain ya. Double MACD seperti biasa, perpotongan sudah ya, waktunya buy juga, kemudian ketemu garis horizontal juga buy lagi ya, seperti itu. Bagus ya di BMRI ya. Semoga tinggal menunggu waktu ya.
seperti itu. Lanjut ke BBCA ya. Ini saham yang bagus ya, ditinggal tidur aja ya seperti itu. Namun ya, namun ini kita ada ada masalah ini ya. Walaupun ini MACD tunggal buy, tapi hati-hati ini sudah di atas garis horizontalnya ya, seperti itu. Kemudian ini sudah berpotongan, yang double ada review sale ya, seperti itu. Jadi hati-hati aja di BBCA. Kalau bisa sih dapat di harga bawah lagi lah ya. Tetapi untuk investing jangan ragu ya, karena ini saham ada penjaganya seperti itu. Setiap tahun akan tumbuh ya 15 sampai 20 persenan ya. Tinggal ditinggal tidur saja. Oke. Lanjut ke saham apa lagi ini? Sebenarnya silakan nanti ya Bapak Ibu yang ingin dibahas di komen saja ya, ingin dibahas sahamnya apa ya. Oke, kita lanjutkan dari sektor perbankan aja. Habiskan dulu kita BBNGA ya, BNGA ya, BNGA ya. Oke, bagus juga MACD buy ya. Buy. Di sini ada perpotongan juga buy ya, seperti itu. Oke, menarik. Di saham perbankan saatnya menurut saya saatnya masuk lah ya. Lanjut BBTN ya, BBTN gimana? BBTN, wah hati-hati BBTN. Semoga dikasih turun lagi lah ya, biar lebih cuannya maksimal. Mohon maaf ini yang punya barang, karena di sini AI ada indikator jualan ya. Artinya tanjakannya terhalang ini ya. Garis hijaunya mulai mulai mengarah ke bawah, perpotongan di buy dulu. Di sell ya, sell. Kemudian yang tunggal tunggal buy ya, tunggal buy. Ini ini perlu perlu pertimbangan ya, dari AI perlu pertimbangan karena ada yang buy, ada yang sell. Untuk itu Bapak Ibu bisa kaji eh, fundamental atau strategi laporan keuangan mungkin ya, strategi bisnis pengembangan apa namanya itu kalau ya sejenis pengembangan gitulah ya, ekspansi ya, boleh dicek lah ya seperti itu. Kemudian kalau lihat dari pola takutnya ini double top ya, takutnya ya menurut saya ya, ini kelihatan nih ya. Ini top yang pertama, ini top yang kedua. Takutnya kalau udah double top konfirmasi untuk turun ya, tapi mudah-mudahan tidak. Oke. Buat yang belum punya wait and see ya. Oke. Kemudian ada Breeze ya. Oke, Breeze gimana MACD untuk sekarang wait and see ya. MACD jualan ya. MACD jualan. Ya, ini jualan juga perpotongan. Tapi masih di atas garis horizontal ya, seperti itu. Ini garis garis hijaunya belum arah menanjak ya. Wait and see lah ya, wait and see. Tidak masalah ya. Oke, kita lanjut apa? Nispe lagi ya. Habiskan dulu nih, Nispe. Sektor perbankan. Nispe, ya Bapak Ibu yang punya jualan dulu. Maaf ini ya, indikator AI belum mendukung ya. Ini perpotongan jual, perpotongan garis horizontal juga jualan. Dan ini mulai pepotongan lagi jualan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan ya mencari metode konsisten saja ya, konsisten saja. Ingat money manajemennya ya, money manajemen itu perlu maksimal 10% saja per saham ya. Yang berikutnya selalu sediakan cash ya, jangan sampai habis di FDN ya. Berikutnya, kalaupun Bapak Ibu trading, jangan ambil average down ya. Tetap fokus pada saham itu saja sampai batas resiko kita ya.
Average down itu jika ya untuk dividen investing lah ya. Itu average down. Kalau untuk trading jangan ya. Lebih baik diputarkan ke saham-saham menarik berikutnya ya. Kita menambah peluang ya, seperti itu. Habis mungkin, oh ya, bank digitalnya BBYB. Apakah BBYB menarik? Ya, menarik. BBYB menarik ya. Ada review buy MACD, pepotongan buy, pepotongan garis horizontal juga buy ya. Menarik. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi Bang Jago, kita habiskan semua dalam pembahasan ini. Silakan Bapak Ibu catat ya pembahasan. Bang Jago yang tunggal belum ya, MACD tunggal belum, MACD tunggal masih jualan. Tetapi yang double ya, udah berpotongan dengan sesama garis MACD, kemudian berpotongan dengan garis horizontal ya, dua kali indikator. Nah, seperti itu. Bang Jago, tapi ingat, saya ingatkan profil risiko ya. Kalau Bapak Ibu profil risikonya menengah ke bawah, cari saham yang fundamental saja ya. Nggak apa-apa, yang penting aman ya. Daripada kita ngejar naik cepat, takutnya turun juga cepat. Nah, itu yang saya khawatirkan ya. Profil resiko itu kenali ya. Sama yang kedua, profil resiko day trading ya. Hati-hati karena dalam satu hari harus terjual, beli harus jual. Jadi pinjaman modal. Mau aman ya analisa dulu ya. Bisa gunakan day 3 hari ya. Day trading yang 3 hari ya. Untuk menambah profit ya. Bukan ajakan untuk menjual ya atau untuk membeli sebuah saham. Kenali resiko masing-masing ya Bapak Ibu yang tahu. Berikutnya apa lagi ya? Adakah saham Argo? Sahamnya Argo. Ada Argo. Bank apa ya? Pak, anak usahanya dari BBRI ya. Bank Raya ya, Raya ya. Oh, bukan. Agro ya, Agro, Bank 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 Raya Indonesia ya, seperti itu. Oke. MACD jualannya, tapi yang tunggal masuk lagi ya, seperti itu. Coba dilihat juga ya, tidak hanya sekedar indikator, sudah berapa banyak saham ini naik aja ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke saham energi ya, saham energi dari minyak dan gas ya. Kita lanjut, Akra dulu ya, Akra lagi turun ya. Menarik, Akra, profil resiko menengah, bagi dividen 3 tahun, 3 kali dalam setahun ya. Menarik untuk dipantau. Sekarang Akra jualan ya. Sabar, 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 sabar. Studi kasusnya buy di sini. Nih, dua ini ya, buy ya. Buy di sini. Nah, menarik kan dari studi kasus. Bukan mencocok logikan ya. Kemudian dia jualan, nih jualan di sini. Jual ya, walaupun baru aja beli, jual dulu ya. Kita bukan mencocok logikan, kita punya pegangan ya, pegangan sebuah strategi ya, seperti itu. Ini belum arahnya, belum arah atas, jadi sabar. Buat investing gimana ya? Kalau yang sudah punya tahankan aja kan udah dapat dividennya ya. Ini masalahnya itu untuk trading ya, seperti itu. Yang hari ini lumayan mengagetkan ya, apa energi Mega Persada tuh, NRG ya. Sebelumnya juga udah pernah dibahas dengan indikator yang lain. NRG menarik ya, seperti itu. NRG memang dari sebelumnya ya, ini ya studi kasus saja ya. Buy ya, berpotongan. Tetapi juga ada sempat jualan ya, berpotong lagi ya. Nah, ini kemarin buy lagi ya. Ini kasusnya seperti itu. Jika pakai MACD, ya hari ini dibawa terbang ke harga tertinggi ya.
Sudah berapa tahun ya tertinggi? Ya udah lewat. Wah, udah dari 2023 ya, balik lagi ke harga 2023. Namun ya Bapak Ibu, hati-hati saham ini belum pernah membagikan dividen. Itu saja. Pengaman Bapak Ibu uang tunggunya nggak ada kalau sangkut ya, terpaksa cut loss. Kemudian apa lagi? Medco ya, Medco. Medco, Medco. Medco sedikit lagi ini ya, sudah mulai arah atas ini ya. Untuk sementara MACD jualan juga. Ini udah ada jualan. Ya, biarkanlah turun lagi ya. Kalau studi kasusnya ini ya, studi kasusnya di sini pernah direview buy lagi dan lumayan hasilnya ya. Oke. Lanjut apa lagi ya? Medco. Kalau ESA sama apa ya? Saya lupa. Ya, yang saya ingat dulu lah, Raja ya. Minyak dan gas juga Raja. Rukun Raja. Wah, menarik. Ini di luar ya, di luar AI jadinya ya. Studi kasusnya memang AI malah jualannya tidak menyangka ini digoreng ya. AI belum siap. Memang ada review buy di sini ya. eh Indikator double MACD belum belum bisa menangkap untuk buy ya. Malah dia jualan ya. Jualan-jualan. Di sini harusnya secara manual ya. Kalau Bapak Ibu punya nanti kalau sudah memotong seperti ini ya ikut buy juga ya. Indikatornya belum keluar. Tetapi ini mulai sell ya, hati-hati. Yang punya barang hati-hati, ini udah mulai sell ya di Raja. Elsa ya, berikutnya Elsa. Oke, di Elsa. Elsa bagaimana? Elsa jualan juga ya. Belum. Sektor gas kayaknya kemarin aja ya. Kemarin zaman perang ini ya. Ini perang nih. Ada ada sentimen perang minyak naik. Sekarang udah habis ya, kecapnya sudah habis. Oke, lanjut ke metal ya. Metal ada Antam ya. Antam. Metal ada Antam. Bagaimana? Antam hati-hati ya. MACD di review sudah cukup lama, 18 September ya. Studi kasus ya jadinya. Ini waktunya beberapa kali double MACD jualan ya. Berpotongan terus ya, hati-hati ya. Kemudian ini ya. Ya semoga saja Bapak Ibu yang punya tetap tenang ya. Mungkin ada yang salah ini MACD. Tapi yang belum punya kita cari saham lain saja ya. Apalagi MDK boleh, metal juga jualan ya, jualan. Kecuali di sini ya, studi kasus lagi ya. Aduh, nah ini mulai pepotongan naik ya, sekarang jualan ya. Ini di sini jualannya. Oke, mudah ya sebenarnya. Tin ya, tin gimana? Tin jualan ini ya. MACD nggak mampu naik lagi ya, jualan. Hati-hati ya. Ya bisa jadi naik ya tunggu pembalikan arahnya lagi ya. Tunggu sabar saja ya. Yang double yang single belum ada jualan ya, tapi kita udah terlambat untuk masuk. Lebih baik cari saham yang lain lagi ya. eh Apalagi sahamnya nikel, Pale, Inco ya, Inco, bagaimana Inco? Jualannya di sini kemarin. Kalau mau beli ya dari sini ya. Ya, itu tadi ya studi kasus. Berarti yang menarik adalah di sektor perbankan rata-rata direview buy oleh MACD. Kalau metal sudah jualan lagi. Mungkin ada rotasi lagi ya. Siap-siap aja di perbankan karena beberapa kasus perbankan baru review buy ya seperti itu. Harum ya. Kita coba cek Harum.
Wah, Harum jualan juga ya. Arah MACD malah di bawah horizontalnya ya, seperti itu. Jadi hati-hati saja, cari saham yang lain. Oke, mau lanjut lagi. Aduh, dalam kondisi yang kurang sehat ini, semoga ya bisa memberikan cuan buat kita semua ya. Kita cobalah ya ke batu bara ya. Adro ya, Adro lagi ya. Adro, gimana Adro jualan ya. MACD ke arah bawah ya. Hati-hati. Ini udah jualan juga ya. Jadi belum mampu ya ya. Kemarin saja sentimennya kalau ikut sentimen di sini ya. Oh, sentimen di awal di sini ya ya. Ini studi kasus juga ini ya. Nah, berarti cari yang lagi di bawah horizontalnya ya. Mulai ada pembalikan arah boleh masuk ya. Seperti itu. Kemudian apa yang menarik PTBA ya. Dah habis kali musimnya batu bara ini ya. Ya, jualan juga ya. MACD arah bawah. Jualan yang pertama di sini MACD juga jualan ya. Menarik ya. Oke, lebih menarik, lebih simple ya MACD single dengan double ini ya lebih suka saya ya daripada indikator AI yang lain. Banyak ya indikator ya. Nah, tapi rasanya kok ada yang telat ya, ada yang juga studi kasusnya nggak sabaran kita mau beli. Belum juga muncul eh, review buy ya. Jadi saya cari cepat lebih baik. Apalagi oh, ITMG ya, ITMG jualan juga terakhir dibeli. Tapi eh, dia masih di bawah horizontal ya, dan review buy ya menarik juga ya. Tetapi takutnya lama nunggu ya, karena mepet sekali garis kedua MACD itu ya, sehingga sulit ditentukan apakah dia berpotongan yang arah positif atau ya sebaliknya ya seperti itu. Oke, banyak ya saham. Bapak Ibu bisa lakukan screening sendiri mau di sektor apa. Oke, kita tambah lagi lah ya. Saya penasaran juga di Unilever ya, UNVR ya. Ya, Unilever. Kita tambah lagi di sektor bonus ini. Unilever ya, sama CD sudah sudah arah atas ya. Di buy di sini ya cukup panjang ya. Buy-nya belum ada cuannya ya. Belum ada cuannya ini di sini. Ini sudah mulai naik ya, kempes lagi, naik lagi ya, kempes lagi ya seperti itu ya. Ya, silakan lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi retracement ya. Silakan lihat pakai indikator retracement lagi ya, karena tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk ke indikator ini melebihi dua indikator ya, kecuali yang berbayar ya. Yang berbayar bisa tujuh indikator masuk semua ya. Oke, sebagai penutup UNPR tadi ya sebagai tambahan studi kasusnya ya. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Mudah-mudahan kita bisa cuan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.